Bapak dan Ibu yang terhormat, apakah Anda pernah merasa bahwa usia yang semakin bertambah seringkali membuat kita merasa lebih lelah atau kurang bersemangat? Banyak orang merasa bahwa memasuki usia lebih dari 60 tahun seiring dengan penurunan kesehatan. Memang benar bahwa tubuh kita bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Tetapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa tidak semuanya harus berakhir begitu? Justru, banyak orang yang telah memasuki usia lebih dari 65 tahun, namun masih tampak awet muda dan bugar. Bahkan, mereka menikmati hidup dengan penuh semangat, seolah usia hanyalah angka. Sebuah penelitian dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menunjukkan bahwa usia panjang yang sehat bukan hanya tentang genetik, tetapi lebih kepada gaya hidup yang kita jalani. Salah satu alasan utama orang bisa tetap sehat meskipun sudah lanjut usia adalah karena pola hidup sehat yang mereka pilih untuk diterapkan setiap hari. Mereka memilih untuk bergerak, makan dengan bijak, dan menjaga hubungan sosial yang sehat. Sederhana, bukan? Tetapi kenyataannya, inilah yang sering kita abaikan. Bapak dan Ibu, tahukah Anda bahwa ada populasi yang dikenal dengan istilah Blue Zones di berbagai belahan dunia, yang merujuk pada wilayah-wilayah di mana orang-orang hidup lebih panjang dan tetap sehat? Misalnya, di Okinawa, Jepang, orang-orang yang berusia lebih dari 100 tahun hidup dengan energi yang luar biasa, dengan kualitas hidup yang sangat baik. Lalu ada juga di Sardinia, Italia, di mana banyak orang yang berusia lebih dari 90 tahun tetap aktif bekerja di kebun, mengurus keluarga, bahkan bermain dengan cucu-cucu mereka. Rahasia mereka ternyata sangat sederhana dan terletak pada pola makan yang sehat, rutin beraktivitas fisik, serta menjaga pikiran tetap positif. Jadi, bagaimana caranya agar kita tetap merasa bugar dan awet muda meskipun usia kita terus bertambah? Jawabannya, Bapak dan Ibu, ada di tangan kita. Di video kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengenal lebih dalam rahasia-rahasia kecil yang ternyata bisa membantu kita semua tetap bugar, sehat, dan tampak lebih muda. Dan yang lebih penting lagi, menjaga kualitas hidup kita tetap optimal. Tak peduli berapa usia kita semua berhak untuk merasa muda dan sehat. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk sejenak, rileks, dan mendengarkan dengan hati terbuka. Saya tahu, seringkali saat usia bertambah, kita mulai merasa lebih cemas tentang kesehatan atau daya tahan tubuh kita. Kita sering merasa bahwa tubuh ini mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, atau bahkan merasa bahwa energi kita berkurang. Namun, mari kita ubah pandangan itu. Saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan, bahkan menjaga tubuh tetap bugar seperti saat masih muda. Tidak ada yang terlambat untuk memulai, dan setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa perubahan besar. Bayangkan jika Bapak dan Ibu bisa tetap menjalani hidup dengan penuh energi, mampu menikmati kegiatan sehari-hari tanpa rasa lelah berlebihan, dan bahkan merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya. Pasti menyenangkan, bukan? Bapak dan Ibu, rahasia untuk mendapatkan semua itu bukanlah hal yang sulit atau rumit. Malahan, kadang kita hanya perlu sedikit perubahan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Mari kita mulai langkah pertama kita bersama-sama. Kita akan membahas beberapa rahasia penting yang bisa membantu Bapak dan Ibu tetap sehat dan awet muda meskipun usia bertambah. Jangan khawatir, ini bukanlah hal yang berat atau sulit dilakukan. Bahkan, dengan menerapkan beberapa hal sederhana, kita bisa mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Pola makan sehat. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dengan topik yang paling mendasar namun seringkali terabaikan, yaitu pola makan. Pola makan adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh dan awet muda. Pola makan yang sehat dapat memperlambat penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga energi kita tetap stabil sepanjang hari. Namun, banyak dari kita yang sering mengabaikan pentingnya memilih makanan yang tepat. Mengapa pola makan yang sehat itu penting? Karena makanan yang kita konsumsi akan memberi dampak langsung pada tubuh kita. Jika kita makan makanan yang tidak sehat,
Seperti makanan yang mengandung banyak gula, lemak jenuh, atau garam, tubuh kita akan lebih cepat mengalami kerusakan, baik itu pada organ tubuh, kulit, atau bahkan sistem imun kita. Sebaliknya, jika kita memilih makanan yang sehat, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan protein sehat seperti ikan, tubuh kita akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya dengan optimal. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda mendengar tentang diet Mediterania? Diet Mediterania adalah pola makan yang didasarkan pada makanan tradisional dari negara-negara di sekitar Laut Mediterania, seperti Italia, Yunani, dan Spanyol. Diet ini kaya akan sayuran, buah-buahan, biji-bijian, ikan, dan lemak sehat seperti minyak zaitun. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang menjalani pola makan Mediterania cenderung hidup lebih lama, dengan tingkat kesehatan yang sangat baik. Bahkan, diet ini juga terbukti mengurangi risiko penyakit jantung, diabetes, dan bahkan kanker. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita ambil dari pola makan ini? Kuncinya adalah keseimbangan. Kita tidak perlu menjadi ahli gizi untuk memilih makanan sehat. Mulailah dengan mengonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan segar. Pilihlah sumber protein sehat, dan hindari makanan olahan atau yang mengandung banyak gula. Tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan langkah kecil dan lihatlah bagaimana tubuh kita merespons. Bapak dan Ibu juga harus memperhatikan porsi makan. Seringkali kita makan lebih banyak dari yang sebenarnya tubuh kita butuhkan. Makan dengan porsi yang wajar dan mengatur waktu makan dengan baik akan membantu tubuh kita mengatur energi dan menjaga berat badan ideal. Jangan lupa, perhatikan juga waktu makan, karena makan malam yang terlalu dekat dengan waktu tidur dapat mengganggu pencernaan dan kualitas tidur kita. Olahraga rutin. Bapak dan Ibu, setelah pola makan yang sehat, langkah berikutnya untuk tetap bugar adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang rutin. Banyak orang yang merasa bahwa setelah usia 60 atau 65 tahun, mereka tidak perlu lagi berolahraga. Padahal, berolahraga secara rutin dapat memberikan banyak manfaat, terutama untuk menjaga tubuh tetap kuat dan fleksibel. Olahraga tidak hanya baik untuk jantung, tetapi juga untuk otot, tulang, dan kesehatan mental kita. Tentu saja, Bapak dan Ibu, saya tahu mungkin ada yang merasa takut atau khawatir untuk mulai berolahraga karena merasa sudah terlalu tua. Namun, saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa olahraga tidak harus selalu berat atau intensif. Justru, olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau senam lansia sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Ini adalah bentuk latihan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memerlukan peralatan atau keahlian khusus. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang berolahraga secara rutin memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, stroke, dan bahkan demensia. Aktivitas fisik ini membantu memperlancar sirkulasi darah, menjaga berat badan ideal, dan meningkatkan mood secara keseluruhan. Bahkan, olahraga ringan yang dilakukan setiap hari selama 20 hingga 30 menit dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup kita. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa berolahraga dengan intensitas tinggi. Mulailah dengan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau melakukan gerakan peregangan ringan. Seiring waktu, Anda akan merasa lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih bertenaga. Ingat, yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas. Mengelola stres dan pikiran positif. Bapak dan Ibu, selain pola makan dan olahraga, satu hal lagi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan dan awet muda adalah mengelola stres dan menjaga pikiran positif. Bapak dan Ibu, kita semua pasti pernah merasa cemas, khawatir, atau stres. Tetapi, tahukah Anda bahwa stres yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita, bahkan mempercepat proses penuaan? Stres kronis dapat merusak sistem imun, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan memperburuk kondisi fisik lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk belajar cara mengelola stres dan menjaga pikiran tetap positif. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres adalah dengan berlatih relaksasi, seperti meditasi,
pernapasan dalam, atau sekadar meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari. Berinteraksi dengan orang yang kita sayangi juga bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengurangi stres. Jangan ragu untuk berbicara dengan keluarga, teman, atau bahkan bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih terhubung dan lebih bahagia. Menjaga kesehatan mental. Bapak dan Ibu yang terhormat, selain menjaga kesehatan fisik melalui pola makan dan olahraga, kita juga harus memberi perhatian yang sama terhadap kesehatan mental. Pikiran yang sehat berperan sangat besar dalam menjaga tubuh kita tetap bugar dan awet muda. Tahukah Anda, Bapak dan Ibu, bahwa banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki pikiran positif cenderung memiliki umur yang lebih panjang dan kualitas hidup yang lebih baik? Menjaga kesehatan mental tidak hanya berarti mengurangi stres atau kecemasan, tetapi juga memastikan bahwa kita memiliki perasaan bahagia, tenang, dan merasa terhubung dengan orang lain. Banyak dari kita yang lebih fokus pada kesehatan fisik, tetapi ternyata keseimbangan mental juga sama pentingnya. Pikiran yang sehat membantu kita mengurangi dampak negatif dari stres, meningkatkan kebahagiaan, dan menjaga energi kita tetap stabil sepanjang hari. Namun, seringkali, kita merasa cemas atau khawatir tentang masa depan, atau merasa kesepian karena keterbatasan interaksi sosial. Ini adalah hal yang wajar, terutama seiring bertambahnya usia. Tetapi, Bapak dan Ibu, ada banyak cara untuk menjaga kesehatan mental yang bisa kita mulai sekarang. 1. Berinteraksi sosial dan komunitas. Salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berinteraksi sosial. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar bahwa sahabat adalah obat terbaik untuk pikiran. Ketika kita berbicara dengan teman-teman atau keluarga, kita merasa lebih terhubung, lebih dihargai, dan lebih bahagia. Berinteraksi dengan orang yang kita sayangi atau bergabung dalam kelompok sosial yang positif dapat meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi perasaan kesepian. Berinteraksi dengan orang lain juga dapat membantu kita merasa lebih positif dan melupakan masalah sehari-hari yang bisa menekan pikiran. Banyak orang yang merasa lebih muda dan lebih bugar ketika mereka terlibat dalam kegiatan sosial, seperti berkumpul dengan keluarga, teman, atau bahkan bergabung dengan klub atau komunitas hobi. 2. Melakukan kegiatan yang membawa kebahagiaan. Bapak dan Ibu, penting untuk menemukan aktivitas yang membawa kebahagiaan. Apakah itu berkebun, membaca buku, mendengarkan musik, atau bahkan melukis? Aktivitas ini bisa menjadi bentuk pelarian yang sehat dari rutinitas sehari-hari dan memberi kita rasa puas. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita nikmati, kita merangsang otak untuk melepaskan hormon yang meningkatkan kebahagiaan, seperti endorfin dan serotonin. Menjaga pikiran positif dengan cara melakukan hal-hal yang kita cintai akan membawa dampak yang luar biasa terhadap tubuh dan pikiran kita. Bahkan, hal sederhana seperti berjalan-jalan di alam terbuka atau berbicara dengan orang yang kita percayai bisa memberikan efek menenangkan yang luar biasa. 3. Meditasi dan relaksasi. Jika Bapak dan Ibu merasa tertekan atau cemas, meditasi dan teknik relaksasi lainnya bisa sangat membantu. Meditasi dapat membantu kita melepaskan stres dan kecemasan yang menumpuk di dalam tubuh dan pikiran. Dengan berlatih meditasi, kita bisa belajar untuk lebih hadir di saat ini, mengurangi kecemasan tentang masa depan, dan memupuk ketenangan batin. Selain meditasi, teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, yoga, atau bahkan visualisasi bisa sangat efektif untuk menenangkan pikiran. Cobalah untuk meluangkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dengan tenang, fokus pada pernapasan, dan biarkan diri Anda merasakan kedamaian. Meskipun tampak sederhana, latihan ini dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan mental dan fisik Anda. 4. Menjaga rasa bersyukur. Rasa bersyukur adalah kunci utama dalam menjaga pikiran tetap positif. Bapak dan Ibu, seringkali kita terfokus pada apa yang kurang dalam hidup kita, atau mengeluh tentang masalah yang kita hadapi. Namun, jika kita meluangkan waktu untuk berfokus pada hal-hal yang kita miliki dan berterima kasih atas apa yang sudah ada, kita akan merasa lebih damai dan bahagia. Cobalah untuk menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini bisa berupa hal-hal kecil seperti menikmati secangkir teh hangat, berbicara dengan orang yang kita cintai,
atau bahkan memiliki kesehatan yang baik. Rasa bersyukur membantu kita untuk tetap optimis dan memandang hidup dengan lebih positif, terlepas dari tantangan yang kita hadapi. Tidur yang berkualitas. Bapak dan Ibu, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Banyak dari kita mungkin sering merasa kurang tidur, apalagi di usia lanjut, di mana tidur yang berkualitas bisa semakin sulit dicapai. Padahal, tidur yang cukup adalah fondasi bagi kesehatan tubuh dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang jumlah jam yang kita habiskan di tempat tidur, tetapi juga tentang kualitas tidur itu sendiri. Saat kita tidur, tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengatur ulang energi untuk hari berikutnya. Namun, jika kita tidak tidur dengan cukup atau tidur dengan kualitas yang buruk, tubuh kita akan mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 1. Rutinitas tidur yang teratur. Bapak dan Ibu, cobalah untuk memiliki rutinitas tidur yang teratur. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu tubuh kita untuk beradaptasi dan menjaga kualitas tidur yang lebih baik. Hindari begadang, dan pastikan bahwa Anda tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam untuk memastikan tubuh mendapatkan waktu yang cukup untuk beristirahat dan pulih. 2. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Selain rutinitas tidur yang teratur, lingkungan tidur yang nyaman juga sangat penting. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan tenang. Gunakan kasur dan bantal yang nyaman, dan hindari gangguan seperti suara bising atau cahaya yang terlalu terang. Lingkungan yang nyaman akan membantu Anda tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar di pagi hari. 3. Hindari makanan berat sebelum tidur. Bapak dan Ibu, hindarilah makanan berat atau minuman berkafein beberapa jam sebelum tidur. Makanan berat atau minuman berkafein dapat mengganggu proses pencernaan dan membuat tubuh kita lebih terjaga, sehingga mengurangi kualitas tidur kita. Sebaliknya, cobalah untuk makan malam yang ringan dan menghindari camilan yang mengandung gula tinggi. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah investasi besar untuk kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, pastikan Bapak dan Ibu memberi perhatian khusus pada waktu tidur dan menciptakan kebiasaan yang mendukung tidur yang lebih baik. Aktivitas yang menyenangkan dan berkualitas. Selain menjaga pola makan, olahraga, kesehatan mental, dan tidur yang berkualitas, Bapak dan Ibu, penting untuk mengisi waktu kita dengan aktivitas yang menyenangkan dan berkualitas. Aktivitas ini tidak hanya akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan, tetapi juga membantu menjaga otak kita tetap aktif dan terstimulasi. 1. Hobi yang membawa kesenangan. Temukan hobi atau kegiatan yang Anda nikmati, seperti berkebun, melukis, membaca buku, atau bahkan bermain musik. Hobi ini dapat memberikan kepuasan pribadi yang luar biasa dan memberi kita kesempatan untuk merasa lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Menghabiskan waktu dengan hobi juga dapat meningkatkan kreativitas, menjaga otak tetap aktif, dan mengurangi stres. 2. Belajar hal baru. Bapak dan Ibu, apakah Anda merasa tertantang untuk terus belajar hal baru? Mempelajari keterampilan atau pengetahuan baru di usia lanjut tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membantu menjaga otak kita tetap tajam dan terstimulasi. Cobalah untuk mengikuti kursus online, membaca buku tentang topik yang menarik, atau bahkan mencoba kegiatan baru yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Belajar hal baru adalah cara yang menyenangkan untuk menjaga diri tetap muda dan berpikir positif. 3. Berinteraksi dengan alam. Bapak dan Ibu, tidak ada yang lebih menyegarkan daripada menghabiskan waktu di alam. Berjalan-jalan di taman, menikmati pemandangan alam, atau bahkan berkebun di halaman rumah bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Alam memiliki kekuatan untuk menenangkan pikiran kita, memperbaiki suasana hati, dan membantu tubuh kita merasa lebih segar dan bertenaga. Dengan langkah-langkah yang sederhana ini, kita dapat mulai merasakan perubahan dalam hidup kita. Perubahan yang tidak hanya akan membuat tubuh kita tetap bugar, tetapi juga menjaga pikiran tetap positif dan bahagia. Semua itu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kita, terutama ketika usia kita terus bertambah. Menghindari kebiasaan buruk. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk menjaga kesehatan tubuh dan tetap awet muda,
kita juga harus cermat dalam menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusak kesehatan kita. Banyak kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele, tetapi seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi tubuh kita. Salah satu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan adalah merokok. Meskipun semakin banyak orang yang menyadari bahaya merokok, masih banyak yang merasa sulit untuk berhenti. Merokok tidak hanya meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan, tetapi juga dapat mempercepat proses penuaan. Tanda-tanda penuaan pada kulit, seperti keriput, kulit kusam, dan elastisitas yang berkurang, seringkali disebabkan oleh kebiasaan merokok. Bapak dan Ibu, jika Anda adalah seorang perokok, saya ingin mendorong Anda untuk segera berhenti. Memang, berhenti merokok tidaklah mudah, tetapi dengan dukungan yang tepat, kita bisa melakukannya. Ada banyak sumber daya yang bisa membantu Anda, baik itu melalui terapi penggantian nikotin, konseling, atau dukungan dari keluarga dan teman-teman. Selain merokok, kebiasaan mengonsumsi alkohol juga dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh. Alkohol dapat merusak hati, mempengaruhi sistem pencernaan, dan bahkan meningkatkan risiko terkena kanker. Sebaiknya, Bapak dan Ibu menjaga konsumsi alkohol dalam batas yang sehat, atau bahkan mempertimbangkan untuk menghindari alkohol sama sekali, terutama di usia yang lebih lanjut. Kebiasaan lain yang seringkali terabaikan adalah kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur. Bapak dan Ibu, kita semua membutuhkan tidur yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Namun, banyak orang yang tidur larut malam, bangun terlalu pagi, atau tidur dengan kualitas yang buruk. Kebiasaan ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh, memperburuk stres, dan meningkatkan risiko berbagai penyakit. Jadi, mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan kita. Dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, kita memberi tubuh kita kesempatan untuk pulih, memperbaiki diri, dan tetap awet muda. Menjaga kesehatan jantung. Bapak dan Ibu, jantung adalah organ vital yang harus kita jaga agar tetap sehat. Tidak hanya untuk hidup lebih lama, tetapi juga untuk memastikan kualitas hidup yang baik. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di seluruh dunia, dan risiko penyakit jantung semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga kesehatan jantung, bahkan di usia lanjut. 1. Menjaga berat badan ideal. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesehatan jantung adalah berat badan. Memiliki berat badan yang ideal dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi, yang semuanya dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi, sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk menjaga berat badan dalam kisaran yang sehat. Jika Anda merasa berat badan Anda sedikit berlebih, cobalah untuk membuat perubahan kecil dalam pola makan dan aktivitas fisik. Tidak perlu melakukan diet ketat, tetapi mulailah dengan mengurangi porsi makan dan memilih makanan yang lebih sehat. Menambahkan aktivitas fisik secara rutin, seperti berjalan kaki setiap hari atau melakukan olahraga ringan, juga dapat membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan jantung. 2. Mengontrol kolesterol dan tekanan darah. Kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi adalah dua faktor risiko utama penyakit jantung. Bapak dan Ibu, penting untuk secara rutin memeriksa kadar kolesterol dan tekanan darah Anda, terutama jika ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan angka yang tinggi, Anda dapat melakukan perubahan dalam gaya hidup, seperti mengurangi konsumsi makanan berlemak tinggi dan meningkatkan konsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan ikan. Selain itu, olahraga juga berperan besar dalam menjaga tekanan darah tetap normal. Aktivitas fisik membantu memperbaiki sirkulasi darah dan mengurangi stres, yang dapat berkontribusi pada penurunan tekanan darah. 3. Menghindari stres berlebihan. Bapak dan Ibu, stres berlebihan dapat memperburuk kesehatan jantung. Ketika kita stres, tubuh kita melepaskan hormon stres seperti adrenalin, yang dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Jika stres ini berlangsung dalam jangka panjang, bisa berdampak buruk bagi jantung kita. Untuk itu, penting untuk belajar cara mengelola stres dengan baik.
Salah satu cara yang bisa membantu adalah dengan melakukan teknik pernapasan dalam, meditasi, atau bahkan berbicara dengan orang yang kita percayai untuk melepaskan beban pikiran. Jangan biarkan stres menguasai hidup Anda, karena itu bisa merusak kesehatan jantung dalam jangka panjang. 4. Mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan jantung. Makanan juga memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Makanan yang kaya akan serat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, lemak sehat, seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun, kacang-kacangan, dan ikan berlemak, juga sangat bermanfaat bagi jantung. Sebaliknya, makanan yang mengandung banyak lemak jenuh, garam, dan gula harus dikurangi. Kebiasaan makan yang sehat akan mendukung jantung kita untuk tetap berfungsi dengan baik, bahkan di usia yang lebih tua. Pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Bapak dan Ibu, meskipun kita sudah menjaga pola makan, olahraga, tidur, dan kesehatan mental, kita tetap perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan rutin akan membantu mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini, sehingga kita bisa segera melakukan tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan antara lain adalah pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, kadar gula darah, dan fungsi organ tubuh seperti ginjal dan hati. Pemeriksaan ini dapat membantu kita mengetahui apakah ada kondisi medis yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi, pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu kita mengidentifikasi penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung yang seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga dapat memberikan kita informasi tentang bagaimana tubuh kita berfungsi secara keseluruhan. Jika ada masalah kesehatan, dokter dapat memberikan saran atau pengobatan yang tepat sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius. Berpikir positif dan bahagia. Bapak dan Ibu, berpikir positif dan menjaga kebahagiaan adalah bagian dari perjalanan untuk tetap bugar dan awet muda. Menjaga pikiran tetap positif tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik kita. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki pikiran positif cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, tekanan darah yang lebih rendah, dan lebih sedikit masalah kesehatan. Mengapa berpikir positif sangat penting? Karena pikiran kita memiliki pengaruh besar pada tubuh kita. Ketika kita merasa cemas, marah, atau tertekan, tubuh kita akan merespons dengan melepaskan hormon stres yang bisa merusak organ-organ tubuh kita. Sebaliknya, ketika kita merasa bahagia dan optimis, tubuh kita akan melepaskan hormon yang mendukung kesehatan, seperti endorfin dan serotonin. Bapak dan Ibu, marilah kita belajar untuk lebih bersyukur, menikmati hidup, dan mencari kebahagiaan dalam setiap momen. Tertawa, berbicara dengan orang yang kita cintai, atau sekadar menikmati keindahan alam bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan kita. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai, karena itu hanya akan memperburuk kesehatan kita. Dengan semua hal yang telah kita bahas ini, Bapak dan Ibu, kita bisa mulai mengambil langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Tidak perlu terburu-buru atau merasa terbebani dengan perubahan besar. Yang terpenting adalah konsistensi dan niat untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, perjalanan menuju kehidupan yang lebih sehat dan awet muda memang dimulai dengan langkah-langkah kecil. Namun dengan konsistensi, perubahan itu akan terasa luar biasa. Ingatlah, usia hanyalah angka, dan kita semua berhak untuk meraih hidup yang penuh energi, kebahagiaan, dan kesehatan, tidak peduli berapapun usia kita. Sekarang, Bapak dan Ibu sudah mengetahui beberapa rahasia penting untuk tetap bugar, sehat, dan merasa lebih muda. Mulai dari menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan mental, tidur yang cukup, hingga menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusak tubuh. Semua itu ada di tangan kita. Kita bisa memulai perubahan ini dari sekarang, dan langkah-langkah kecil ini akan membawa dampak besar bagi hidup kita di masa depan. Saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu, bahwa tidak ada yang lebih penting dari kesehatan.
Kesehatan adalah modal utama yang memungkinkan kita untuk menikmati hidup sepenuhnya, merayakan setiap momen dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang terkasih. Jadi, mari kita terus berkomitmen untuk menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita tetap positif, dan menjalani hidup dengan semangat yang baru. Bapak dan Ibu, semoga apa yang telah kita bahas dalam video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk memulai hidup yang lebih sehat. Jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, beradaptasi dengan perubahan, dan menikmati setiap langkah dalam perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga Bapak dan Ibu tetap bugar, sehat, dan merasa lebih muda setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda.